Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam merupakan agama yang terbuka terhadap tradisi lokal. Artinya dimanapun dan kapanpun Islam selalu bisa menyesuaikan diri dengan tradisi yang ada. Islam menyadari bahwa antara satu bangsa dan bangsa lainnya tidak sama. Antara satu pulau dan pulau lainnya juga berbeda. Begitupun seterusnya. Keberagaman ini sudah menjadi sunatullah. Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang berjudul Muqaddimah menjelaskan, artinya sungguh keadaan dunia, bangsa-bangsa, adat istiadat dan keyakinan mereka tidak selalu mengikuti satu model dan sistem yang tetap, melainkan selalu berbeda-beda atau berubah seiring perjalanan hari dan masa. Berpindah dari satu kondisi menuju kondisi lainnya. Sebagaimana hal itu terjadi pada manusia, waktu dan kota di berbagai kawasan, zaman dan negeri juga terjadi sunnatullah yang telah terjadi pada hamba-hambanya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, menyadari bahwa keberagaman tidak bisa dihindari, maka Islam pun harus menyesuaikan, tentunya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang ada. Bagaimanapun Islam tetap disampaikan dengan cara yang ramah tanpa mengusik budaya lokal yang sudah mengakar di tengah masyarakat. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguh Tuhanmu lah, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, maksud bantahlah mereka dengan cara yang baik adalah jika kita menyampaikan kebenaran kepada pihak yang membutuhkan, upaya lebih tetap harus disampaikan dengan cara yang baik dan lemah lembut. Mencermati penafsiran Ibnu Katsir tersebut, dapat kita ambil benang merah dalam menyebarkan Islam di tengah masyarakat yang sudah kental dengan budayanya. Islam harus tetap disampaikan dengan cara-cara yang santun. Jangan sampai Islam justru mengusik dan mengakibatkan Islam sulit diterima. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW sendiri telah mempraktikkan bagaimana beliau tidak mengusik tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam bukan di ruang hampa, melainkan di tengah masyarakat yang sudah mapan dengan tradisi setempat. Salah satu contohnya adalah tentang puasa Asyura. Sebelum Islam datang, puasa Asyura sudah diamalkan oleh orang-orang Yahudi sebagai rasa syukur atas kemenangan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kemudian Nabi mengadopsi praktik puasa tersebut. Dalam sebuah hadis dijelaskan, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah
فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بالصوم رواه Muslim. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW hadir di kota Madinah. Kemudian beliau menjumpai orang Yahudi berpuasa Asyura. Mereka ditanya tentang puasanya tersebut, lalu menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa untuk menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi SAW bersabda, kami umat Islam lebih utama memuasai Nabi Musa dibandingkan dengan kalian. Lalu Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk berpuasa di hari Asyura. Hadis riwayat Muslim. Menurut Syekh Az-Zurqani dalam kitab Mawahibul Laduniyah menjelaskan, bisa jadi alasan Nabi melakukan puasa tersebut untuk meluluhkan hati orang-orang Yahudi dengan melakukan ibadah yang sama dengan ibadah mereka. Hal ini juga pernah Nabi lakukan saat kiblat umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis sebelum berkiblat ke arah Ka'bah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dalam jejak kesuksesan dakwah Wali Songo juga banyak menggunakan pendekatan budaya, kearifan lokal. Memang agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda. Agama bersumber dari wahyu, sementara budaya adalah hasil karya cipta manusia. Namun, agar agama lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat, perlu dilakukan pendekatan budaya. Contohnya adalah pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang terkenal dengan media wayang untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Dalam setiap pertunjukan wayangnya, Sunan Kalijaga selalu menyelipkan ajaran-ajaran Islam dan zikir-zikir. Melalui pertunjukan wayang itu pula, ia menuntun masyarakat untuk mengucapkan kalimat syahadat. Apa yang dilakukan Sunan Kudus juga tidak jauh berbeda. Ia telah membangun Masjid Menara Kudus yang berada di kota Kudus, Jawa Tengah. Masjid yang didirikan sekitar abad 15 atau 16 ini merupakan potret akulturasi antara Islam dengan Hindu. Pada saat ini kita bisa merasakan berkat pendekatan budaya dalam dakwah Wali Songo di bumi Nusantara, terkhusus di Jawa. Islam menjadi agama mayoritas tanpa perlu menggunakan cara-cara kekerasan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang selalu bijak dalam bersikap, terlebih dalam menyikapi tradisi lokal di daerah masing-masing. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.